Bagian ini akan membahas tentang secara singkat isu-isu psikologi dalam ruang lingkup atau fokus area yang lebih spesifik. Terkadang kita ingin mengetahui bagaimana terapan-terapan teori belajar dalam pendidikan, ya, melibatkan apakah perspektif teori behavioristik, ya, kognitif atau humanistik di konteks pendidikan atau psikologi pendidikan. Ya. Kita bisa mengacu pada, kita sedang membahas tentang psikologi pendidikan, kita bisa mengacu misalnya bagaimana bermain dan kreativitas pada usia anak-anak. Ya. Dan tentu kita perlu mencari apakah beberapa gap atau kekosongan teoritik atau kekosongan temuan ilmiah pada konsep-konsep bermain atau kreativitas itu juga terjadi pada kelompok lansia misalnya, dengan pemahaman bahwa belajar itu sepanjang hidup atau long life learning gitu ya. Sehingga kemudian apakah kita bisa menggunakan bermain atau game itu pada pembelajaran lansia misalnya gitu ya. Nah, ini menjadi perkembangan yang menarik untuk saat ini. Bagaimana kita mengintegrasikan bermain, ya, dan pelibatan kreativitas untuk mencapai satu pengetahuan atau satu pencapaian akademik tertentu. Gitu. Selanjutnya, bagaimana prinsip-prinsip pembelajaran pada usia dewasa. Nah, ini seringkali tetap menjadi konsumsi publik, ya, menjadi keterbutuhan bersama, tidak hanya pada pembelajaran di perguruan tinggi misalnya, bagaimana ini diterapkan pada pembelajaran dan pemberian pengalaman pada pembelajar dewasa. Dan bagaimana lanjutannya pada metode pendidikan di usia dewasa, apakah melalui diskusi, pelatihan, atau bahkan outbound gitu ya. Ini seringkali dilakukan oleh seorang trainer gitu ya. Di pembelajaran dewasa melibatkan proses belajar berdasarkan pengalaman gitu ya. Nah, bagaimana pada konteks ruang lingkup psikologi industri dan organisasi, ini banyak melibatkan fokus-fokus terkait dengan leadership, kepuasan kerja, komitmen organisasi, budaya organisasi, stres, dan ataupun keselamatan kerja. Atau bahkan pada konteks yang lebih spesifik, pekerjaan itu berkaitan dengan karir, maka kemudian juga muncul diskusi dan riset-riset terkait dengan karir, ya, psikologi karir, gitu ya. Dan turunan-turunan yang lebih spesifik pada lingkup industri dan organisasi. Nah, ini katanya dengan klinis, ya, risetnya terkait dengan konseling, psikoterapi, psikodiagnostik, dan ataupun lingkup-lingkup lainnya. Ya. Apa yang biasanya dibahas terkait dengan normal, abnormalitas, atau gejala-gejala patologis. Lalu kemudian ada asesmen dalam psikologi klinis, dan bagaimana kemudian intervensi pada konteks klinis dilakukan. Bagaimana riset psikologi sosial ini terkait dengan persepsi sosial, bagaimana mengenali dan mengerti orang lain, ya, atau bahkan kita tidak lagi hanya membahas tentang mengenal dan mengerti orang lain, tapi pada perkembangannya kita mengenali dan mengerti bagaimana interaksi kita dengan lingkungan. Nah, itu menjadi cabang-cabang terbaru dari psikologi sosial. Muncul psikologi lingkungan, ya, kemudian menjadi ada psikologi budaya dan segala jenis perkembangannya. Kemudian kaitannya dengan hubungan interpersonal, ya, ada berbagai ragamnya terkait dengan hubungan dekat, ya, hubungan keluarga, ya, hubungan romantis, gitu ya. Ada berbagai kajian terkait dengan itu. Penelitian-penelitian terkait dengan sikap, ya, pengaruh sosial, psikologi sosial terapan,
atau bahkan dinamika kelompok yang katanya mengkaji tentang prasangka, konflik dan sebagainya. Dan ada lagi bidang psikologi lainnya yang muncul dari tren-tren terbaru, misalnya psikologi perkembangan yang kaitannya dengan kecerdasan lintas usia, ya, atensi lintas usia, bagaimana perbedaan gender, nanti juga muncul terkait dengan psikologi gender dan sebagainya. Kemudian turunan bidang keilmuan dari psikologi humanistik, yaitu psikologi positif yang mempelajari tentang kesejahteraan, ya, kebahagiaan, emosi, resiliensi, optimisme, dan berbagai tema atau topik lainnya. Ada psikologi lintas budaya, individualisme dan kolektivisme, bagaimana konteks budaya tertentu itu merepresentasikan fenomena psikologi yang berbeda, ya. Masyarakat yang lebih individualis seperti apa merespon satu fenomena berbeda dengan masyarakat kolektivis yang lain, ya. Isu-isu rasial atau misalnya kaitannya dengan etnisitas, ya, etnik, ya, atau bahkan budaya dan religi itu memberikan dampak pada fenomena psikologi yang berbeda. Lalu kemudian kajian-kajian terkait dengan psikometri, ya, penelitian yang melibatkan pengujian validitas dari instrumen penelitian terbarukan, ya, dan kemudian bagaimana perkembangan teori validitas. Nah, yang menarik dari psikometrika ini adalah kalau misalnya di kajian psikologi umum kita membahas tentang teori humanistik, kemudian ada turunannya teori-teori behavior, ada turunannya. Nah, di psikometrika itu juga ada teorinya. Ya, teori ini membahas tentang salah satunya adalah teori validitas. Dan validitas itu berkembang dari di masa lalu sampai kemudian di masa sekarang. Dan kiranya di masa depan juga akan berkembang terkait dengan apa yang kita pahami sebagai validitas. Kemudian kaitannya dengan kepribadian, seringkali diteliti adalah kepribadian 5 faktor. Atau misalnya cakupan terkait dengan trait, personality, dan yang lain. Nah, bagaimana menemukan masalah riset? Ada beberapa cara untuk kita menemukan problem riset, ya, bukan kemudian hanya sebatas pada problem sosial, ya. Pertama adalah kita merasakan sendiri dari pengalaman pribadi, ya. Apakah kita pernah mengalami atau berada pada situasi yang terdampak pada lingkungan terjadinya bencana alam, sehingga kemudian ternyata kita memiliki pola perilaku yang berbeda dengan orang yang tidak pernah mengalami bencana alam, gitu ya. Kita berusaha mencari tempat yang lebih nyaman untuk ditinggali, gitu ya, bukan tempat-tempat atau demografi yang tinggi resiko terjadinya bencana alam, sehingga kemudian kita lebih aware. Nah, misalnya pengalaman pribadi itu menjadi faktor pembentuk bagaimana pengambilan keputusan kita untuk memilih tempat tinggal. Nah, itu menjadi satu masalah riset yang bisa kita perdalam, gitu ya. Atau kita misalnya aware dengan berita-berita yang terjadi saat ini, itu menjadi sumber inspirasi untuk melakukan masalah riset. Ya, sekali lagi kita perlu menggeser bagaimana masalah-masalah sosial itu menjadi masalah riset atau menjadi problem riset, gitu ya. Tidak semua masalah sosial itu bisa dilakukan riset, gitu ya. Terkadang kita perlu membijaki bahwa masalah sosial itu bisa diselesaikan atas dasar kebijakan-kebijakan, ya, yang sebenarnya riset itu sudah pernah dilakukan, sehingga kemudian pengembangan riset selanjutnya itu perlu menilik lebih lanjut bagaimana kedalaman dari problem-problem sosial tersebut. Kemudian terkait dengan bagaimana dinamika politik, ya, baik secara teoritis ataupun secara praktis saat ini. Atau misalnya ini menjadi keresahan pribadi, gitu ya. Umumnya semua riset itu
bersumber dari apa yang kita minati, ya, dan yang peneliti minati adalah bersumber dari keresahan pribadinya. Sehingga kemudian itu menjadi, dan kita geser menjadi permasalahan kontekstual yang spesifik untuk kita lakukan riset. Itu secara ringkas, kita akan membahas pada bagian yang lainnya.